Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kita berkumpul di tempat ini dalam rangka izdiyadul ilmi, menambah perbendaharaan ilmu kita. Karena sejatinya hal yang sangat mendukung kita untuk istiqomah adalah thalabul ilmi. Meskipun tidak ada presentasi ilmu yang kita raih di majelis ilmu, istilahnya apa umahat, masuk kanan keluar kanan, mental. Tidak ada yang masuk dari setiap kajian yang kita hadiri, tapi cukuplah kita bertemu dengan wajah-wajah yang soleha, wajah-wajah yang mengarahkan kepada kebaikan, meskipun sangat berat untuk kita mengamalkannya. Humul julasa ula yashqa jalisahu. Mereka adalah teman-teman duduk yang tidak akan memudaratkan, membahayakan teman duduknya yang lain. Maka menuntut ilmu ini penunjang utama untuk kita istiqomah, karena Allah sangat mengharapkan nabinya dan umatnya agar mati di atas ketaatan dan ibadah kepadanya. Maka dengan menuntut ilmu kita akan terus dibimbing oleh cahaya ilahi, cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menjalani gelapnya kehidupan dunia ini. Melanjutkan kajian Ustadz kita, Ustadz Abul Yaman, dari kitab Jati Diri Wanita Muslimah. Sekarang di mana Umahat? Di yang kedua kata yang ketiga? Yang ketiga, berbadan dan berpakaian bersih. Nah, ini merupakan ciri khas seorang wanita muslimah yang dia badannya bersih, pakaiannya bersih, sehingga tidak menyakiti teman duduknya, tidak menyakiti orang yang bertemu dengannya. Wanita muslimah yang benar-benar sadar akan ajaran agama Islam dan selalu melakukan tadabbur terhadap petunjuk agamanya, maka agamanya mengarahkan dia berpenampilan bersih, baik pada tubuh maupun pakaiannya. Dia selalu mandi dan membersihkan diri dan pakaiannya. Hal itu dia lakukan dalam rangka mengimplementasikan petunjuk Nabi SAW yang memerintahkan untuk selalu mandi dan menggunakan wangi-wangian, khususnya pada hari Jumat. Rasulullah bersabda, "Iktasilu yawmal jum'ati waqsilu ru'usakum wa illam takunu junuban wa asibu minat tibi." Mandilah pada hari Jumat. Perintah di sini diperselisihkan oleh para sahabat, apakah perintah yang sifatnya wajib ataukah sunnah. Umar bin Khattab menganggap bahwa di sini hukumnya wajib. Sementara Utsman menganggap bahwa mandi di hari Jumat itu tidak wajib. Suatu ketika Utsman bin Affan datang terlambat menghadiri sholat Jumat. Di saat itu Umar bin Khattab sedang berkhutbah. Lantas Umar menegur Utsman, "Dari mana engkau? Ini sudah jam berapa baru engkau masuk? Sudah imam berkhutbah." Kata Utsman, "Aku ada kesibukan dan aku baru sadar bahwa hari ini hari Jumat, terus langsung pulang dan langsung wudu, tidak mandi." Kata Umar, "Tidakkah engkau tahu bahwa Rasulullah memerintahkan hal tersebut?" Maka kata Utsman, "Saya tahu, cuman itu adalah perintah yang hukumnya sunnah." Karena begitu besarnya perhatian sebagian para imam pada bersih diri dengan cara mandi, hingga mereka berpendapat bahwa mandi sebelum sholat Jumat itu wajib. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqun ala muslimin ayyaktasila fi kulli sab'ati ayyamin yauman yaksilu fihi ra'sahu wa jasadahu."
Kata hak umahat di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis itu bermakna dua ya, ada dua makna. Terkadang dia bermakna wajib, terkadang pula bermakna sunnah. Contoh di dalam Al-Quran di surah Al-Ma'arij, wa fi amwalihim hakkum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Bagi pada harta orang-orang yang beriman ada hak bagi orang miskin. Hak di sini ada yang wajib, ada yang sunnah. Hakul muslim alal muslim khamsun. Hak di sini adalah ada yang wajib, ada yang sunnah. Di bahasa Indonesia kita umahat, seakan-akan ini dibedakan ya antara hak dan kewajiban ya. Tak kala ada orang kerja di sekolah mungkin atau di perusahaan, maka di sana ada hak dan kewajiban. Hak itu dia kerja, kewajiban itu upahnya ya umahat ya. Iya. Terbalik. Kewajibannya kerja, haknya nanti upahnya setiap bulan. Nah, di dalam bahasa Arab hak meliputi atau mencakup kewajiban dan sunnah. Nah, di hadis ini hak di sini adalah sunnah, yaitu mandi pada setiap sepekan satu kali. Di sini sepekan sekali kan? Fi kulli sab'ati ayyamin yauman. Ini bagi mereka yang kesulitan air umahat. Di tanah Arab, apalagi di tanah Afrika sana sulit air. Kadang sebulan baru mandi. Terlebih lagi musim dingin. Musim dingin itu sulit untuk mandi, menggigil umahat. Tapi di Arab sana atau di Afrika sana nggak seperti kita di Indonesia. Di Arab sana umahat itu panas kering, sehingga nggak bikin bau badan. Kita mandi sebulan nggak mandi nggak bau badan. Coba yang pernah umroh di sana nggak gerah kayak di Indonesia kan? Karena di sana panas kering. Kalau di kita di sini apa? Panas lembab. Sehingga ketika panas di kita sudah bau ketek, sudah bau badan. Maka harus mandi 3 kali bahkan 4 kali sehari. Yaksilu fihi ra'sahu wa jasadahu. Dia mandi mencuci kepala dan badannya. Jadi hadis ini dibawa kepada apa umahat? Kalau sekiranya itu bau badan, ada bau badan yang itu akan mengganggu orang lain, maka mandi. Baik itu di hari Jumat atau di hari-hari yang lain. Demikian itu karena kebersihan merupakan salah satu sifat manusia yang paling lazim, khususnya wanita. Juga sebagai indikasi yang menunjukkan kepribadian yang normal, cerdas dan dicintai. Kebersihan itu tidak hanya menjadikan dekat dengan suaminya saja, tetapi juga pada setiap wanita yang dikenalnya dan juga muhrimnya di sini ya, mahramnya diganti itu mahat ya, dan juga mahramnya. Kalau muhrim orang yang berihram, umroh atau haji. Lantas bagaimana dengan yang bukan mahram? Apakah udah sengajain aja bau-bau aja biar dia menjauh gitu? Ya umat, ketemu mau ke pasar ya udah nggak mandi aja sepekan biar agak jauh-jauh si penjual ikannya atau ini. Sehingga apa? Atur jarak. Jangan itu menyakiti orang lain. Diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dan An-Nasai dari Jabir bin Abdullah, dia menceritakan Rasulullah pernah mengunjungi kami, lalu beliau melihat seorang lelaki yang mengenakan pakaian kotor. Maka beliau pun bersabda, orang ini tidak mempunyai sabun yang dapat digunakan untuk mencuci pakaiannya.
Apa ungkapan Rasulullah ini umat? Ungkapannya bahwa orang ini ada uzur. Paham? Ada uzur. Kalian yang tidak ada uzur maka jangan seperti orang ini yang tidak mencuci pakaian dan tidak mandi. Rasulullah sangat membenci seorang yang berada di tengah-tengah orang banyak berpenampilan dengan pakaian kotor padahal dia mampu mencucinya dan membersihkan pakaiannya itu. Hal itu merupakan pelajaran bagi orang muslim untuk selalu berpakaian bersih, berpenampilan rapi, serta enak dipandang. Jika petunjuk Nabi itu ditunjukkan kepada orang laki-laki, maka hal itu lebih ditunjukkan lagi kepada orang wanita. Karena dia merupakan pangkal kebersihan, tempat kasih sayang, sumber kecantikan, kesenangan, dan ketenangan di rumah. Jadi bayangkan umat, kalau suami pulang dari kantor atau dari tempat kerja gitu sudah lelah, terus mendapati istri di rumah bau ketek, rumah berantakan, acak-acakan. Akhirnya apa? Suami terpikir jajan di luar kan? Terpikir apa? Jajan di luar. Rumahnya nggak membuat dia rindu untuk datang, untuk bersemangat apa? Datang ke rumah. Akhirnya apa? Besok-besok dia nggak terpikir lagi datang ke rumah. Akhirnya apa? Buat alasan, sayang saya lagi lembur nih. Saya lagi ada urusan di kantor, padahal lagi nongkrong di mana gitu. Salah siapa kira-kira umat? Salah istri yang tidak membuat nyaman di rumah. Atau maka si istri harus apa? Siap senantiasa menyambut suaminya biar suaminya betah di rumah dan tidak terpikir untuk jajan di luar. Tidak diragukan lagi bahwa perasaan sensitif wanita dan kesadarannya yang mendalam terhadap kebersihan akan memberikan pengaruh pada rumah, suami, dan anak-anaknya. Sehingga dengan perhatiannya yang serius terhadap kebersihan itu akan menjadikan mereka semua selalu menjaga kebersihan di rumah, diri rapi dan selalu berpenampilan menyenangkan, memercikkan wangi-wangian pada pakaiannya sehingga dari badannya tercium aroma yang rapi, bersih dan segar. Nah ini sering dipraktekkan oleh wanita-wanita Arab gitu Mahat, di mana mereka di dalam lebih daripada di luar dari sisi penampilan. Kayak istilahnya apa? Melebihi mereka menghadiri undangan pernikahan. Penampilan apa? Penampilan di rumah. Beda dengan sebagian kita di Indonesia umat. Giliran datang ke kondangan, maka apa? Rapinya luar biasa. Sampai kadang suami bertanya, mau kemana sayang? Karena tidak dia mendapati istrinya seperti ini kecuali ada acara. Dia tidak dapati di hari-hari yang lain kecuali istrinya mau keluar mendatangi acara. Di antara yang menarik perhatian para peneliti pada setiap waktu dan tempat adalah bahwa petunjuk Nabi yang menganjurkan untuk selalu membersihkan diri dan pakaian serta mandi sudah ada sejak 15 abad yang silam. Pada saat di mana dunia belum mengenal kamar mandi dan belum mengenal pula istilah mandi. Di samping itu dunia lain non-muslim semenjak 1000 tahun belum mengenal mencapai tingkat petunjuk ini dalam hal kebersihan yang sudah ada pada kaum muslimin. Samiha Al-Wirdi dalam bukunya yang berjudul Min Rifqi ila As-Siyadah mengatakan, kita tidak perlu kembali ke hari-hari kampanye perang salib untuk mengetahui tingkat peradaban yang telah dicapai oleh orang Eropa. Tetapi cukup bagi kita untuk menoleh ke belakang berapa ratus tahun yang silam, yaitu masa kerajaan Utsmaniyah,
Untuk selanjutnya kita melakukan komparasi antara peradaban yang telah dicapai oleh orang Eropa dengan peradaban kerajaan Utsmaniyah. Pada tahun 1624 Masehi, seorang pemimpin pernah menulis pada undangan yang dikirimkan kepada para pemimpin dan para tokoh untuk menghadiri walimah yang diadakan. Dia menuliskan diharapkan kepada para undangan untuk tidak mengulurkan tangannya sampai ke sikut dalam mengambil hidangan, dan tidak diperkenankan untuk membuang makanan ke belakang, tidak menjilat jari-jarinya, serta tidak meludah ke dalam piring, dan tidak mengusap hidung dengan tepi kain menutup hidangan. Selanjutnya wanita ini mengatakan, ungkapan ini secara jelas menunjukkan tingkat kebudayaan dan peradaban bangsa Eropa serta pengetahuan mereka akan adab sopan santun. Pada saat yang sama, kondisi seperti ini tidak berbeda dengan apa yang terjadi di tempat-tempat lain di luar Eropa. Kira-kira yang disampaikan tadi ini ada hal yang bertentangan nggak dengan ajaran Islam umat? Tidak mengulurkan tangan sampai ke sikut dalam mengambil hidangan, dan tidak diperkenankan untuk membuang makanan ke belakang, tidak menjilat jari-jarinya, ini bertentangan. Tidak meludah di dalam piring, nah, ini juga budaya yang menjijikkan. Dan tidak mengusap hidung dengan tepi kain menutup hidangan. Ini juga tidak dibenarkan di dalam agama kita karena dapat menyakiti orang yang menghidangkan makanan. Di istana Raja Jack I, Raja Inggris, bau busuk yang bersumber dari sang raja dan juga para penguasanya, baik laki-laki maupun perempuan, tercium di setiap penampilan mewah mereka. Bau busuk itu berasal dari pakaian mewah mereka serta dantila ala Perancis. Sementara demikian itulah yang terjadi di Eropa. Sedangkan di Istanbul, Turki saat ini, yang merupakan negeri kekhilafan Islam, merupakan suatu hal yang tidak asing lagi bahwa para duta besar Eropa yang bekerja untuk kerajaan Utsmaniyah diharuskan masuk ke kamar kecil sebelum menghadap sang sultan. Pada sekitar tahun 1730 dan masa Sultan Ahmad III, yaitu pada saat kerajaan Utsmaniyah telah mengalami kelemahan di bidang militer dan politik, istri seorang duta besar Inggris di Astana menulis beberapa surat yang kemudian disebarluaskan. Di dalam surat itu diungkapkan tingkat kebersihan di lingkungan kaum muslimin, juga sopan santun mereka, serta kemuliaan akhlak mereka. Wanita ini menyebutkan sedikit dari kesan yang pernah dipetikannya. Sesungguhnya penguasa kerajaan Utsmaniyah penuh kehati-hatian dalam membawa sapu tangan. Wanita ini sangat kagum hingga dia sangat menyayangi benda itu dan mengusapkannya pada mulutnya. Suatu hal yang mengherankan orang-orang Eropa adalah mereka melihat kaum muslimin mencuci tangan mereka sebelum duduk di kursi, meja makan, dan juga setelah makan. Ini memang sudah menjadi adab di dalam agama kita. Bagi para pembaca, cukup membaca apa yang ditulis oleh seorang perawat Inggris terkenal mengenai beberapa rumah sakit di Inggris pada setiap pertengahan abad ke-19, yaitu ketika dia mengemukakan bagaimana rumah-rumah sakit itu menjadi tempat sampah dan tidak peduli pada kebersihan serta mengalami dekadensi moral.
Bagaimana juga rumah sakit ini mengabaikan ratusan pasien yang tidak dapat berbuat apa-apa melainkan hanya menunggu kematian saja. Berarti rumah sakitnya jorok, banyak sampah yang berserakan. Tapi alhamdulillah kita di tempat kita ini Umahat tidak ada lagi sampah yang berserakan ya. Tidak ada lagi belatungan, dan kedepannya insya Allah akan bersih terus. Karena kita sudah pasang di sana spanduk Umahat dilarang buang sampah, tertanda pemilik. Berarti yang lain numpang. Betapa besar perbedaan antara perbedaan Islam yang bersifat Rabbani dan komprehensif itu dengan perbedaan-perbedaan manusia yang sangat minim. 4. Penuh perhatian terhadap mulut dan giginya. Wanita muslimah yang cerdas akan selalu menjaga mulutnya, sehingga tidak seorang pun akan mencium bau mulut yang tidak sedap darinya. Kita tahu Mahat, bau mulut itu muncul karena adanya sisa makanan yang nyangkut di gigi, atau adanya karang gigi yang sudah lama menumpuk, atau adanya gigi yang berlobang. Ini penyebab apa? Bau mulut. Sehingga segera mungkin untuk dihilangkan penyebabnya, yaitu dengan cara membersihkan giginya setiap kali setelah makan maupun memakan makanan ringan, baik dengan siwak, sikat gigi maupun pembersih lainnya. Memeriksakan giginya ke dokter paling tidak setahun sekali meski tidak sedang sakit gigi, guna memelihara kesehatan dan kebersihan gigi. Jika dianggap perlu, dia akan berkonsultasi ke dokter THT, sehingga nafasnya selalu segar, bersih dan tidak berbau. Tidak diragukan lagi, hal itu jelas lebih patut dan layak dilakukan oleh wanita. Aisyah radhiyallahu anha sendiri sangat memperhatikan giginya, tidak pernah lupa membersihkannya dengan siwak. Hal itu banyak diriwayatkan oleh hadis-hadis sahih baik dalam kitab Sahih Bukhari maupun Muslim yang diperoleh dari beberapa, ini diganti Umahat ya, dari beberapa sahabat. Sahih Muslim yang diperoleh dari beberapa sahabat. Dalam Sahih Bukhari disebutkan sebuah hadis dari Mujahid dan Urwah radhiyallahu an. Dia menceritakan, kami pernah mendengar Ummul Mukminin Aisyah membersihkan giginya di kamar. Sedangkan dalam Sahih Muslim disebutkan hadis Atha dan Urwah. Dia menceritakan kami benar-benar mendengar Aisyah menggosok-gosokkan giginya dengan siwak. Aisyah radhiyallahu sendiri meriwayatkan bahwa Rasulullah tidak berangkat tidur di malam hari ataupun siang hari sehingga beliau bangun dan menggosok giginya dengan siwak sebelum beruduh. Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kebersihan mulut ini sampai pada batas yang menjadikan beliau bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan untuk bersiwak setiap kali mau salat. Tapi karena ini memberatkan sehingga turun dari wajib menuju sunnah. Apakah itu di saat wudu untuk salat ataukah sebelum memulai takbiratul ihram. Aisyah pernah ditanya mengenai suatu yang pertama dilakukan Rasulullah apabila memasuki rumah. Aisyah menjawab, Rasulullah bersiwak. Aneh sekali jika kita menemukan sebagian wanita muslimah yang meremehkan masalah ini.
padahal semuanya itu merupakan syarat bagi kepribadian wanita. Lebih dan itu ia merupakan substansi ajaran Islam. Kesehatan dan kebersihan gigi merupakan syarat bagi kepribadian wanita yang lembut, penuh kasih sayang, cantik dan selalu menampakkan sikap kewanitaannya. Merupakan substansi ajaran Islam. Karena Rasulullah tidak hanya sekali menganjurkan umatnya untuk selalu menjaga kebersihan melalui hadis-hadis yang disabdakan. Sebaliknya beliau menjauhkan mereka dari bau yang tidak sedap, dari pakaian kotor dan tidak rapi. Oleh karenanya beliau bersabda, barang siapa yang makan bawang merah dan bawang putih serta daun kuncai, kalau kita apa di sini mat petai ya, jengkol, daun bawang, maka janganlah ia mendekati masjid kami, karena sesungguhnya malaikat akan merasa terganggu seperti yang dirasakan oleh anak Adam. Yang lebih menyengat lagi apa umat? Bau tembakau atau bau orang yang habis merokok itu. Karena asap rokok itu baunya umat akan lengket di dinding, kemudian di baju, di badan, di rambut, sehingga meskipun sudah mandi itu akan tercium baunya. Nah, bagaimana cara mematikan bau bawang ini umat? Dengan cara direbus atau digoreng. Hilang baunya. Beda kalau kita makan mentah kan, itu baunya sangat tidak sedap. Kapan umat kita makan bawang merah mentahan? Itu ya, sate ya, sama acar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan orang-orang yang memakan sebagian sayuran yang berbau tidak sedap agar tidak mendekati masjid, supaya tidak mengganggu pada para malaikat dan orang-orang yang hadir di sana. Saddul darul mafasid muqaddam, menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Orang ini kan datang ke masjid sholat, mengambil manfaat kan umat ya. Tapi di kehadirannya di masjid mengganggu yang lain, maka lebih baik di rumah. Kalau ini kita kiaskan kepada majelis ilmu atau kajian seperti ini umat, maka yang bau ketek atau bau badan jangan hadir di kajian dulu. Lebih baik apa umat? Di rumah. Kenapa? Karena di majelis ilmu malaikat hadir. Kemudian yang lain juga ikut hadir. Sehingga kalau sekiranya ada yang bau gitu, maka nanti tersedot oleh AC, kemudian AC menyebarkan kepada yang lain. Akhirnya apa umat? Terganggu. Maka menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Supaya tidak mengganggu para malaikat. Di situ ganti umat ya, para. Dan orang-orang yang hadir di sana. Padahal sebenarnya kadar baunya tidak lebih menyengat hidung daripada bau pakaian dan kaos kaki kotor. Wah, ini lagi kaos kaki umat kalau lembab berhari-hari nggak pernah dipakai, terus nggak pernah dicuci lagi, sering lembab, ini sangat bau. Juga dari bau badan yang kotor, dari mulut yang berbau tidak sedap, yang bermuara dari berbagai orang yang mengabaikan kebersihan, sehingga penyebabnya orang lain terganggu karenanya. Yang kelima, selalu merawat keindahan rambut. Di antara petunjuk Rasulullah adalah perintahnya untuk merawat rambut dan memperindahnya.
sesuai dengan yang telah disyariatkan Islam. Perintah itu disampaikan melalui sebuah melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah. Dia menceritakan Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang memiliki rambut maka hendaklah dia memuliakannya. Oh, di sini menghormatinya ya. Memuliakannya. Terhadap rambut menurut citra Islam adalah dengan membersihkan, menyisir, memberinya minyak rambut serta memperindah bentuknya. Nah, ini kapan bisa dipraktekkan ummahat? Ketika di rumah. Apalagi ummahat yang keluar banyak beraktivitas dengan memakai jilbab gitu. Ini akan membuat cepat bau rambut. Sehingga sampai di rumah langsung dilepas kemudian dibersihkan. Nabi sendiri sangat membenci orang yang membiarkan rambutnya berantakan, acak-acakan dan memancarkan bau yang tidak sedap, sehingga terlihat orang seperti gorila. Karena demikian buruk penampilannya hingga disamakan seperti setan. Hal itu disampaikan melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam bukunya, Imam Malik dalam bukunya Al-Muwatta. Ini merupakan kitab hadis yang sahih yang pertama kali ditulis. Dinamakan Al-Muwatta ummahat karena telah disepakati oleh 70 ulama di Madinah. Sebelum kitabnya disebar diperlihatkan dulu kepada 70 ulama. Mereka semua merekomendasikan untuk buku ini disebarluaskan. Karena bukunya sangat masyhur sehingga banyak juga buku-buku yang lain yang memberikan judul dengan nama Al-Muwatta. Sehingga kata Imam Malik, man kana lillahi fahuwa yabqa. Siapa yang menulis buku karena Allah pasti akan tetap. Alhamdulillah sekarang yang tersisa hanyalah kitab Al-Muwatta. Yang lainnya sudah punah. Sebagai hadis mursal dari Atha bin Yasar, dia bercerita, kalau hadis mursal ummahat berarti hadis yang tidak diucapkan oleh Rasulullah, diucapkan oleh sahabat atau tabi'in. Pada saat Rasulullah sedang berada di masjid, datanglah seorang laki-laki yang rambut dan jenggotnya berantakan. Maka beliau menunjuk dengan tangannya ke arahnya, seakan-akan beliau menyuruhnya merapikan rambut dan jenggot. Maka orang itu pun melaksanakannya dan kemudian kembali menghadapnya. Lalu Nabi SAW bersabda, bukankah demikian ini lebih baik daripada seorang di antara kalian dan yang datang dengan rambut berantakan seakan-akan seperti setan. Jelaslah bahwa dalam penyerupaan orang-orang yang berambut acak-acakan dengan setan oleh Rasulullah merupakan begitu besar perhatian Islam terhadap pentingnya penampilan rapi dan indah, dan kebenciannya terhadap penampilan yang acak-acakan dan tidak rapi. Rasulullah SAW senantiasa mengingatkan akan keindahan dan kecantikan. Pada diri manusia, beliau sangat membenci dan menjauhi orang yang mengabaikan keadaan rambutnya dan membiarkannya tidak teratur. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasa'i dari Jabir radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, kata Jabir, Rasulullah pernah mengunjungi kami, lalu beliau melihat seorang yang berambut kusuk dan acak-acakan. Maka beliau pun bersabda, apakah dia tidak mempunyai sesuatu yang dapat merapikan rambutnya? Rasulullah bertanya, tapi maknanya adalah memerintahkan. Rapikanlah rambutmu dengan
dengan sesuatu. Jika demikian halnya petunjuk yang diberikan Rasulullah kepada orang laki-laki, lalu bagaimana petunjuk yang diberikan kepada kaum wanita? Seperti yang telah kami kemukakan, mereka adalah tempat perhiasan, keelokan dan kecantikan. Mereka menjadi tempat penenang kaum pria, sehingga dalam mempergauli mereka orang laki-laki benar-benar mendapatkan ketenangan, kenikmatan, kebahagiaan, dan keleluasaan hati. Bukan suatu yang asing bagi wanita muslimah yang cerdas bahwa keindahan rambut wanita merupakan sendi terpenting dari kecantikannya dan menjadi faktor utama daya tarik dirinya. Boleh nggak kira-kira ummahat ketika ada seorang laki-laki yang mau menadhor untuk melihat rambutnya? Boleh kira-kira ummahat? Hah? Contoh nih, ada yang mau nadar, tolong dibuka dulu kerudungnya, jilbabnya, saya mau lihat kepalanya botak atau enggak, berambut atau enggak. Iya boleh. Apa-apa yang boleh dilihat oleh mahramnya, maka nanti yang mau menadharnya juga boleh melihatnya. Tapi kalau saya cukup lihat ininya aja, telapak tangannya. Karena telapak tangan itu perwakilan dari wajah. Kalau tangannya keriput, pasti wajahnya keriput. Coba perhatikan tangan-tangannya umat. Kalau keriput, itu berarti itu perwakilan. Tangan itu mewakili apa yang ada di wajah kita. Nah, sudah cukup umat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.